Semangat pagi, selamat datang di video pembelajaran kita yang ke-7. Di dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai batuan sedimen. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam siklus batuan atau daur batuan, batuan sedimen merupakan salah satu kelompok besar batuan yang menjadi bagian utama dari bumi kita. Sebelum kita membahas mengenai batuan sedimen, kita ingat kembali mengenai konsep geologi apa saja yang dapat kita temukan di dalam batuan sedimen. Ada beberapa konsep geologi, salah satunya adalah konsep uniformitarianisme. Konsep penting dari uniformitarianisme adalah segala proses geologi yang terjadi sekarang, proses tersebut terjadi juga di masa lalu. Dengan menggunakan konsep tersebut, dalam mempelajari proses geologi yang terjadi sekarang, kita dapat memperkirakan beberapa hal dalam batuan sedimen seperti kecepatan sedimentasi, kecepatan kompaksi dari sedimen, dan juga dapat memperkirakan bagaimana bentuk geologi yang terjadi dengan proses geologi lainnya. Sedimen sendiri merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi, baik di daratan maupun yang ada di lautan, yang telah mengalami proses pengangkutan atau transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya, media pengangkutan dari partikel atau bahan dari sedimen ini menggunakan media air atau angin dalam pengangkutannya. Kemudian, sedimen ini apabila mengeras atau membantu akan menjadi sebuah batuan yang disebut dengan batuan sedimen. Ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen disebut juga dengan sedimentologi. Dalam proses terbentuknya sedimen, terdapat beberapa faktor-faktor pengkontrol, antara lain iklim, topografi, vegetasi, dan susunan dari bahan atau partikel yang terdapat dalam batuan. Sedangkan faktor yang mengkontrol pengangkutan sedimen antara lain ada air, angin, dan juga gaya gravitasi. Mekanisme pengangkutan sedimen oleh air dan angin sangatlah berbeda. Yang pertama, karena berat jenis angin relatif lebih kecil daripada air, sehingga angin sangat susah untuk mengangkut sedimen yang berukuran sangat besar. Besar maksimum dari ukuran sedimen yang mampu terangkut oleh angin umumnya sebesar ukuran pasir. Yang kedua, karena sistem yang ada dalam angin bukanlah sistem yang terbatasi, seperti layaknya channel atau sungai, maka sedimen cenderung tersebar di daerah yang sangat luas, bahkan sampai menuju atmosfer. Apabila sedimen yang ada terangkut sampai ke suatu tempat yang berbentuk cekungan, di tempat tersebut sedimen akan sangat besar kemungkinan terendapkan, karena daerah tersebut relatif lebih rendah daripada daerah yang ada di sekitarnya. Dan juga karena bentuknya yang cekung, ditambah dengan adanya gaya gravitasi dari sedimen, maka sedimen tersebut akan susah untuk keluar dan bergerak melewati cekungan. Dan semakin banyak sedimen yang terendapkan, maka cekungan akan mengalami penurunan dan membuat dasar cekungan menjadi semakin dalam, sehingga semakin banyak sedimen yang masuk dan terendapkan.
Penurunan cekungan sendiri selain oleh penambahan berat dari sedimen, terkadang juga dipengaruhi oleh faktor yang terjadi di sekitaran cekungan, seperti adanya patahan. Dalam proses pengangkutan sedimen, terdapat 3 cara yang dapat kalian lihat di dalam gambar. Yang pertama adalah suspensi, yang umumnya terjadi pada sedimen yang berukuran relatif kecil, seperti lempung, sehingga mampu diangkut oleh aliran air ataupun angin. Cara yang kedua adalah bed load, yang terjadi pada sedimen yang mempunyai ukuran relatif lebih besar, seperti pasir, kerikil, krakal, ataupun bongkah, sehingga gaya yang ada pada aliran yang bergerak dapat berfungsi memindahkan partikel-partikel yang besar di dasar aliran. Pergerakan dari butiran pasir dimulai pada saat kekuatan gaya aliran melebihi kekuatan inersia butiran pasir tersebut pada saat diam. Gerakan-gerakan sedimen tersebut bisa menggelundung, menggeser, atau bahkan bisa mendorong sedimen yang satu dengan yang lain. Cara yang ketiga adalah saltasi. Umumnya terjadi pada butiran yang berada di aliran fluida yang mampu menghisap dan mengangkut sedimen pasir sampai akhirnya karena ada gaya gravitasi dan mampu mengembalikan sedimen pasir tersebut ke dalam dasar aliran. Pada saat kekuatan untuk mengangkut sedimen dirasa tidak cukup besar dalam membawa sedimen yang ada, maka sedimen tersebut akan jatuh atau mungkin akan tertahan akibat adanya gaya gravitasi. Setelah itu, proses sedimentasi dapat berlangsung sehingga mampu mengubah sedimen tersebut menjadi suatu batuan sedimen. Material-material yang penyusun batuan sedimen antara lain ada lumpur, pasir, kerikil, krakal, dan sebagainya. Dapat dilihat dari proses sedimentasi dimulai dari diagenesa, yaitu perubahan dari suatu sedimen yang terjadi sejak proses pengendapan di awal hingga menuju ke proses metamorf terbentuk. Kemudian dilanjut dengan proses sementasi, di mana proses ini butiran-butiran sedimen direkatkan oleh material-material semen. Adapun material semen adalah karbonat atau CO3, kemudian silika atau Si, dan oksida atau Fe. Proses selanjutnya adalah litifikasi, yaitu pembatuan atau pengerasan, dan kemudian terakhir terbentuklah batuan sedimen. Secara umum, sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan 2 cara. Yang pertama adalah batuan sedimen yang terbentuk dalam cekungan pengendapan atau dengan kata lain tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen ini dikenal dengan sedimen autochthonous yang termasuk dalam kelompok batuan autochthonous antara lain adalah batuan evaporit atau halit dan batu gamping. Yang kedua adalah batuan sedimen yang mengalami proses transportasi atau dengan kata lain sedimen yang berasal dari luar cekungan yang ditransportasi dan diendapkan di dalam cekungan. Sedimen ini dikenal dengan sedimen allochthonous. Yang masuk dalam batuan sedimen allochthonous adalah batu pasir, konglomerat, breksi, dan batuan epiklastik. Selain kedua jenis batuan yang sudah disebutkan, batuan sedimen juga dapat dikelompokkan berdasarkan cara dan proses pembentukannya. Yang pertama adalah terrigenous,
yang merupakan batuan sedimen yang berasal dari suatu tempat yang kemudian tertransportasi dan diendapkan pada sebuah cekungan. Dan yang kedua adalah sedimen kimiawi atau biokimia, di mana batuan sedimen yang merupakan hasil dari pengendapan proses kimia suatu larutan atau organisme bercangkang dan mengandung mineral silika maupun fosfat. Kemudian yang ketiga adalah batuan vulkanoklastik yang merupakan batuan yang berasal dari aktivitas gunung api. Debu dari aktivitas gunung api ini akan terendapkan seperti sedimen yang lain. Adapun kelompok dari batuan vulkanoklastik adalah batu pasir tufa atau aglomerat. Pada umumnya, batuan sedimen dapat dikenali dengan mudah di lapangan dengan adanya suatu perlapisan. Perlapisan pada batuan sedimen disebabkan oleh yang pertama, perbedaan dari besaran butir seperti misalnya antara batu pasir dengan batu lempung. Kemudian perbedaan dari warna batuan seperti contohnya antara batu pasir dan batuan lempung yang dimana batuan pasir berwarna abu-abu terang sedangkan batuan lempung berwarna abu-abu kehitaman. Di samping itu juga struktur sedimen juga menjadi ciri dari batuan sedimen seperti struktur silang siur atau struktur gelembur gelombang seperti yang dapat dilihat di gambar. Kemudian ciri yang lain adalah sifat klastiknya, yaitu yang tersusun dari fragmen-fragmen lepas hasil dari pelapukan batuan yang kemudian tersemenkan menjadi batuan sedimen klastik. Selain itu juga ciri-ciri batuan sedimen terdapat adanya kandungan fosil yang menjadi penciri dari batuan sedimen, mengingat fosil terbentuk sebagai akibat dari organisme yang terperangkap ketika batuan tersebut diendapkan. Batuan sedimen sendiri memiliki tekstur yang merupakan hubungan antar butir atau mineral yang terdapat di dalam batuan sedimen. Sebagaimana diketahui bahwa tekstur yang terdapat dalam batuan sedimen terdiri dari fragmen batuan atau mineral dan matrik atau massa dasar. Adapun yang termasuk dalam tekstur dari batuan sedimen antara lain yang pertama adalah besar butir, yaitu ukuran butir dari material penyusun batuan sedimen yang diukur berdasarkan klasifikasi Wentworth. Dapat kita lihat di dalam gambar. Dalam skala Wentworth sendiri ada beberapa ukuran butir yang memiliki sebuah penamaan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ukuran butir yang memiliki lebih dari 256 mm disebut dengan boulder ataupun bongkah. Demikian juga yang kurang dari 1/256 mm disebut dengan clay ataupun lempung. Adapun tekstur yang kedua adalah bentuk butir. Di dalam batuan sedimen, bentuk butir dibagi menjadi beberapa bentuk. Dapat kita lihat di dalam gambar. Di situ ada contohnya adalah rounded atau membundar, subrounded membundar tanggung, subangular menyudut tanggung, dan angular yaitu menyudut, dan very angular sangat menyudut. Tekstur batuan sedimen yang ketiga adalah kemas atau fabrik yang merupakan hubungan antara massa dasar dengan fragmen batuan atau mineral. Kemas pada batuan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu kemas terbuka dan tertutup, di mana kemas terbuka merupakan hubungan antara massa dasar fragmen butiran yang sangat kontras sehingga terlihat fragmen butirannya mengambang di atas massa batuan. Sedangkan untuk kemas tertutup, hubungan antara fragmen butiran yang relatif seragam,
sehingga menyebabkan massa dasarnya tidak terlihat. Seperti yang digambar bahwa di sebelah kanan gambar ini merupakan kemas tertutup, sedangkan sebelah kiri ini adalah kemas terbuka. Kemudian tekstur yang keempat adalah pemilahan atau sorting, di mana keseragaman ukuran butir dari fragmen penyusun batuan. Seperti kita dapat dilihat di gambar yang di sebelah atas ini merupakan dari contoh pemilahan atau sorting. Kemudian tekstur batuan sedimen yang kelima adalah sementasi atau semen, yang merupakan adalah bahan pengikat antara butiran satu dengan butiran lain dari fragmen penyusun batuan. Kemudian tekstur yang keenam adalah porositas, merupakan ruang yang terdapat di antara fragmen butiran satu dengan butiran yang lain. Jenis porositas pada batuan sedimen adalah porositas baik, porositas sedang, dan porositas buruk. Untuk persentasenya dapat kalian lihat di dalam tabel ini. Jadi persentase antara 0 sampai 5 ini merupakan persentase yang dianggap jelek sekali, sehingga porositas di atas 20% ini merupakan kategori kualitas yang sangat baik. Kemudian tekstur batuan sedimen yang ketujuh adalah permeabilitas. Permeabilitas ini merupakan sifat yang dimiliki oleh suatu batuan yang dapat meloloskan air. Jenis permeabilitas pada batuan sedimen adalah permeabilitas yang baik, sedang, dan buruk. Dapat kita lihat di dalam gambar di sini bahwa di sebelah kiri merupakan batuan yang memiliki tidak adanya permeabilitas, sedangkan yang di tengah ini permeabilitasnya semakin membuka hingga dia memiliki porositas yang buruk. Batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis batuan atas dasar ukuran dari butirnya, seperti dapat yang kita lihat di dalam tabel di sini. Di sini merupakan batuan sedimen klastik memiliki ukuran butir antara gravel atau kerikil lebih dari 2 mm hingga kurang dari 1/256 mm. Dan di sini sebagai contohnya adalah batuan lempung. Misalnya, batuan lempung ini merupakan batuan sedimen yang mempunyai ukuran lempung atau kurang dari 1/256 mm. Kemudian ada batuan serpih atau lanau. Batuan lanau sendiri merupakan batuan sedimen yang berukuran lanau. Kemudian ada batu pasir yang memiliki ukuran butir 1/6 sampai 2 mm. Kemudian ada lagi contoh lain adalah batuan konglomerat dan breksi. Batuan konglomerat dan breksi merupakan batuan sedimen yang berukuran butir mulai dari lempung hingga bongkah. Konglomerat dan breksi dibedakan berdasarkan dari bentuk ukuran butirnya, di mana bentuk ukuran butir dari konglomerat membundar, sedangkan breksi memiliki bentuk ukuran butir yang menyudut. Kemudian untuk batuan sedimen non-klastik sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu anorganik dan biokimia. Dapat kita lihat bahwa untuk anorganik teksturnya adalah klastik dan non-klastik atau non-klastik dengan komposisi kalsit atau CaCO3 mempunyai nama batu gamping klastik. Begitu hingga batuan gipsum. Kemudian untuk kelompok biokimia di sini adalah contoh batuannya adalah batuan gamping terumbu, rijang, dan batu bara yang merupakan sisa dari tumbuhan yang telah terubah dan mengalami proses
sedimentasi. Ini merupakan contoh-contoh dari batuan sedimen. Di sini ada batu pasir. Dapat kita lihat di sini ukuran butirnya sangat kecil. Kemudian untuk konglomerat sendiri, di sini adalah batuan yang memiliki ukuran butir antara lempung hingga bongkah. Sedangkan untuk batu gamping sendiri merupakan batuan yang mempunyai porositas yang sangat besar, sedangkan batuan lempung memiliki ukuran butir yang relatif sangat kecil, yaitu 1/256 mm. Seperti halnya batuan beku, batuan sedimen memiliki struktur yang menjadi ciri khas. Struktur batuan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu struktur sedimen primer dan struktur sedimen sekunder. Namun, berdasarkan proses pembentukannya batuan sedimen, struktur sedimen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses litifikasi, kemudian struktur sedimen yang terbentuk pada saat proses sedimentasi atau disebut dengan struktur primer, dan yang ketiga adalah struktur sedimen yang terbentuk setelah pembentukan batuan sedimen atau struktur sekunder. Struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses pembatuan atau litifikasi terjadi di bagian atas lapisan sebelum lapisan atau endapan yang lebih muda atau endapan yang baru diendapkan. Struktur sedimen ini merupakan hasil dari kikisan, skull marks, flood, groove, tool marking, dan lain sebagainya. Struktur-struktur ini juga sangat penting digunakan untuk menentukan arah aliran ataupun arah dari sedimentasi. Dapat kita lihat di dalam gambar di sebelah kanan atas, ini adalah merupakan struktur sedimen mud crack. Kemudian yang paling bawahnya adalah struktur sedimen salt mark pada batu pasir. Nah, kemudian ini adalah struktur dari sedimen laut cast, dan yang di sini adalah struktur sedimen yang terdapat jejak dinosaurus atau dinosaurus track. Untuk struktur primer yang merupakan struktur sedimen yang terbentuk pada saat proses sedimentasi atau pengendapan, dapat kita lihat di dalam gambar di sini. Untuk gambar di sebelah kanan adalah struktur sedimen graded bedding. Kemudian di sini yang di bawahnya ini merupakan struktur sedimen multiple cross stratifikasi. Kemudian yang di sini ini merupakan struktur sedimen convolute laminasi. Sedangkan yang paling kiri ini merupakan struktur sedimentasi langsiur sejajar atau cross stratifikasi tabular set. Kemudian selain tadi juga ada struktur sedimen tulang ikan silangsiur atau herringbone cross stratifikasi. Kemudian ini adalah struktur sedimen hamaki cross stratifikasi. Kemudian di sini adalah struktur ripple atau anti-dunes atau ripple or anti-dunes struktur. Kemudian yang sebelah kanan atas ini adalah struktur gelembur-gelombar atau wave ripple struktur. Struktur sedimen yang ketiga adalah struktur sekunder atau struktur yang terbentuk setelah proses pengendapan. Struktur sekunder termasuk dalam struktur beban xenodules, di mana sebagian lapisan pasir jatuh dan masuk ke dalam lapisan lumpur yang ada di bawahnya, atau masuk ke dalam laminasi convolute atau convolute laminasi. Struktur nendatan merupakan hasil dari pergerakan mendatar sedimen yang membentuk lapisan, juga termasuk di dalam struktur sekunder, karena terjadi setelah proses pengendapan. Nendatan sendiri dapat dijumpai di tebing sungai, delta, dan juga laut yang dalam.
Dan data juga sangat berguna untuk menentukan arah atau serun kuno. Dapat kita lihat di dalam menggambar, di sini merupakan dike yang dia terbentuk menerobos dari lapisan pasir. Nah, kemudian di sini ada deformasi struktural sedimen dan silang siur. Di sini kemudian ini merupakan deformasi yang terjadi akibat likuifaksi, dan ini adalah lapisan yang terjadi akibat adanya sisipan dari organisme. Ini merupakan tugas ke-7, silahkan kalian kerjakan. Dan untuk ketentuan pengerjaan dapat kalian lihat seperti biasa di laman lmsc 19.polinema.ac.id. Dan untuk hasil pekerjaan kalian dapat kalian submit pula di laman tersebut. Batuan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen klastik merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan kembali pecahan batuan asal. Batuan asal di sini dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf. Pengertian lain dari batuan sedimen klastik adalah jenis batuan sedimen atau batuan endapan yang dihasilkan dari proses sedimentasi batuan beku atau material padat lainnya yang mengalami pelapukan mekanik. Batuan sedimen klastik juga dapat diartikan sebagai batuan yang diperoleh dari perubahan ukuran atau hancurnya batuan yang besar menjadi batuan yang kecil secara mekanik, sehingga sifat kimiawi batuan tersebut masih sama dengan batuan asalnya. Kemudian untuk proses pembentukan batuan sedimen klastik diawali dengan pelapukan batuan sedimen itu sendiri maupun jenis-jenis batuan lain. Hasil pelapukan berupa fragmen yang terbawa oleh aliran air kemudian diendapkan di sungai, danau, ataupun rawa. Pengendapan tersebut berlangsung secara mekanis yang terbagi menjadi dua jenis menurut ukuran butir batuan. Batuan yang memiliki ukuran besar terjadi akibat proses pengendapan langsung setelah peristiwa erupsi gunung berapi. Pengendapan langsung ini terjadi di lingkungan sungai, danau, ataupun laut yang berada di sekitar gunung berapi. Batuan yang terbentuk akan dikategorikan dalam batuan detritus kasar, sedangkan batuan yang berukuran kecil terbentuk akibat proses pengendapan yang terjadi di zona laut dangkal maupun laut dalam. Dalam proses pengendapan, batuan sedimen akan mengalami diagenesa. Disebut dengan diagenesa karena proses-proses yang akan terjadi pada material endapan berlangsung pada suhu yang rendah, baik selama litifikasi maupun sesudahnya. Diagenesa ini bertujuan untuk membuat material endapan menjadi batuan yang keras. Adapun dari tahapan diagenesa antara lain kompaksi sedimen. Pada tahap ini, material sedimen akan dimapatkan satu dengan yang lain. Pemampatan tersebut terjadi akibat adanya tekanan berupa beban berat yang berasal dari atas material sedimen. Setelah dimapatkan, volume material sedimen akan menurun, sedangkan kerapatan antar butir menjadi semakin tinggi. Tahap berikutnya ada sementasi. Dalam tahapan ini, material yang berada di antara rongga butir sedimen akan mengendap dan mengikat butiran sedimen satu dengan yang lain. Tahap berikutnya adalah rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan proses pengkristalan ulang suatu material.
Material tersebut diperoleh dari proses pelarutan material sedimen sebelum maupun sesudah diagenesa. Tahap selanjutnya adalah autigenesis, di mana tahap ini akan dibentuk mineral yang merupakan partikel baru pada suatu sedimen. Mineral tersebut dapat berupa silika, karbonat, gipsum, klorita, dan lain sebagainya. Tahap terakhir adalah metasomatisme, yaitu pergantian material sedimen tanpa disertai penurunan volume material asalnya. Ini merupakan contoh dari batuan sedimen klastik. Yang pertama adalah konglomerat, di mana konglomerat ini memiliki struktur butiran yang kasar dengan ukuran fragmen berkisar antara 2 sampai 256 mm. Bentuk fragmen dari konglomerat yaitu kebulat-bulatan, dan bentuk tersebut merupakan akibat dari adanya proses transport pada mineral-mineral penyusunnya. Konglomerat tersusun dari beberapa mineral seperti granit, rijang, kuarsa, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah breksi. Breksi ini merupakan batuan yang memiliki butiran bersifat coarse. Hal tersebut karena mineral-mineral penyusun dari breksi adalah kuarsa, granit, kuarsit, rijang, dan batu gamping. Dan ukuran fragmen dari breksi sendiri hampir sama dengan ukuran fragmen dari konglomerat, yakni dikelompokkan dalam ukuran batu kasar. Hanya saja fragmen dari breksi memiliki bentuk yang runcing dan memiliki sudut, sedangkan konglomerat berbentuk bulat. Kemudian contoh yang ketiga adalah batu pasir. Batu pasir ini dapat juga disebut dengan sandstone. Yang batu pasir ini termasuk batuan yang memiliki bentuk ukuran butir kecil, yakni sekitar antara 0,1 hingga 2 mm. Komposisi batu pasir bermacam-macam, ada yang tersusun dari biji besi, pecahan batu sabak, klorit, riolit, dan basalt. Kemudian contoh yang keempat ada batu serpih atau bisa disebut juga dengan shell, sama halnya dengan batu pasir. Shell juga memiliki ukuran butir yang kecil, bahkan sangat halus. Saking halusnya, mineral penyusunnya sulit untuk diidentifikasikan. Namun, ada beberapa mineral yang menunjukkan batu shell, yaitu kaolin, smektit, ilitit, oksida besi, karbonat, kuarsa, sulfida, dan bahan organik. Kemudian yang terakhir adalah batu lempung. Batu lempung ini tersusun dari mineral silika, alumina, kaolin, vermikulit, haloisit, dan lain sebagainya. Dan ukuran mineralnya juga sangat kecil seperti batu serpih, yakni kurang dari 2 mm. Batuan sedimen non-klastik merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari proses kimiawi. Seperti contoh batu halit yang berasal dari hasil evaporasi dan batu rijang yang merupakan hasil dari proses kimiawi. Batuan sedimen non-klastik juga dapat terbentuk sebagai hasil proses organik. Contohnya adalah batu gamping terumbu yang berasal dari organisme yang telah mati, atau batu bara yang berasal dari sisa tumbuhan yang mati dan mengalami sedimentasi. Dalam keadaan tertentu, proses yang terlibat dalam proses pembentukan batuan sedimen non-klastik ini sangat kompleks dan sukar untuk dibedakan antara bahan yang terbentuk dari hasil kimia ataupun dari hasil proses biologi. Jadi lebih sesuai dari kedua jenis sedimen tersebut dimasukkan ke dalam satu kelas yang sama, yaitu
sedimen endapan kimiawi atau biokimia yang termasuk di dalamnya adalah kelompok evaporit, kemudian karbonat, batu gamping, dan dolomit, serta batuan bersilika. Untuk batuan sedimen evaporit merupakan batuan sedimen yang terbentuk sebagai hasil proses penguapan atau evaporasi air laut. Proses penguapan air laut menjadi uap mengakibatkan tertinggalnya bahan kimia yang pada akhirnya akan menghablur apabila hampir semua kandungan air menjadi uap. Proses penguapan ini memerlukan sinar matahari yang cukup lama. Adapun contoh-contoh dari batuan sedimen evaporit adalah batuan garam yang berupa halit, kemudian batuan gipsum yang berupa gipsum atau CaSO4 2H2O, kemudian travertin yang terdiri dari kalsium karbonat yang merupakan batuan karbonat yang umumnya terbentuk di dalam goa Batu Gamping dan juga kawasan air panas. Nah, kemudian ada batuan sedimen karbonat. Di sini batuan sedimen karbonat terbentuk dari hasil proses kimiawi dan juga proses biokimia. Kelompok batuan karbonat antara lain adalah batu gamping dan dolomit. Mineral utama pembentukan dari batuan karbonat antara lain adalah kalsit dan dolomit. Dan untuk nama-nama batuan karbonat adalah mikrit yang berbutir sangat halus, mempunyai warna kelabu cerah hingga gelap, tersusun dari lumpur karbonat yang juga dikenal dengan kalsilutit. Kemudian ada batu gamping olitik yang merupakan batu gamping yang mempunyai komponen utamanya terdiri dari bahan atau alokem olitit yang berbentuk bulat. Kemudian batu gamping berfosil merupakan batuan karbonat yang hasil dari proses biokimia dan di dalamnya terdapat fosil yang terdiri dari bahan atau mineral kalsit atau dolomit yang merupakan bahan utama pembentukan batuan ini. Kemudian ada kokina yang merupakan cangkang fosil yang tersemen. Kemudian kalk yang terdiri dari kumpulan organisme planktonik seperti Coccolithophores dan Physalis ridley in acid. Kemudian batu gamping kristalin, kemudian ada travertin yang terbentuk dalam gua batu gamping. Kemudian ada batu gamping intraklastik. Kemudian untuk batuan sedimen silika tersusun dari mineral silika atau SiO2. Batuan ini berasal dari proses kimiawi dan atau biokimia yang berasal dari kumpulan organisme yang mempunyai komposisi silika seperti diatome, radiolaria, dan sponge. Kadang-kadang juga batuan karbonat ini dapat menjadi batuan bersilika apabila terjadi reaksi kimia, di mana mineral silika mengganti kalsium karbonat dan batuan silika ini memiliki kelompok yaitu diatome dan rijang. Untuk diatome sendiri terlihat seperti batu kapur atau kalk, tetapi tidak bereaksi dengan asam. Kemudian untuk rijang merupakan batuan yang sangat keras dan tahan terhadap proses lelehan. Kemudian bersifat masif atau berlapis yang terdiri dari mineral kuarsa mikrokristalin, berwarna cerah hingga gelap. Kemudian ada batuan organik, di mana batuan organik terdiri dari kumpulan material organik yang akhirnya mengeras dan berubah menjadi batu. Contoh yang paling sering dijumpai adalah batu bara, di mana batu bara sendiri merupakan hasil dari proses pengendapan dari serpihan daun atau batang tumbuhan yang tebal dalam sebuah cekungan, biasanya dikaitkan dengan lingkungan daratan. Dan apabila mengalami tekanan yang tinggi,
akan terjadi pemampatan dan akhirnya berubah menjadi bahan hidrokarbon batu bara. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita bertemu kembali di video pembelajaran kita selanjutnya.